Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisha Dwi Nazifa dengan NPM F1F024005. Saya berasal dari kelompok. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kembali materi pada pertemuan kelima, yaitu ada basis, dimensi, ruang baris, ruang kolom, rank matriks, serta ruang hasil kali dalam. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah basis. Basis sendiri adalah sebuah vektor, yaitu jika V adalah sembarang ruang vektor pada himpunan S, V1, V2, hingga Vn adalah merupakan himpunan vektor-vektor dalam V. Maka S disebut sebagai basis untuk V jika dua syarat terpenuhi. Syarat yang pertama adalah jika S bebas linier dan harus dibuktikan. Syarat yang kedua adalah S dapat merentangkan V. Dengan kata lain, suatu basis merupakan bagian dari suatu ruang vektor dalam suatu sistem koordinat dalam ruang dimensi 2 dan ruang dimensi N. Teoremanya, jika S atau jika himpunan S merupakan berisi F1, F2 hingga Vn adalah suatu basis untuk ruang vektor V, maka setiap vektor V dan dalam V bisa dinyatakan dalam V sama dengan C1 dikali V1 plus C2 kali V2 hingga Cn kali Vn dalam tepat satu cara. Sebagai contoh sederhana, mudah diingat kita akan menunjukkan bahwa vektor I 1,0,0 dan J 0,1,0 serta K 0,0,1 dengan S sama dengan I, J, K adalah suatu himpunan yang bebas linier dalam R3. Kita dapat membuat vektor dalam ruang baris 3, yaitu kita bentuk terlebih dahulu kombinasi linearnya dengan V A, B, C dan Vs sama dengan A, B dan C dengan A, B, C adalah I, J, K. Maka V, A, B, C sama dengan A dikali 1 kali 0,0 dan B dikali 0,1,0 serta C 0 kali 0 kali 1. Ya, nanti hasilnya adalah A kali 1 plus B J plus J K. Jadi diketahui bahwa S adalah suatu basis untuk RK, tentu saja tetap dengan memperhatikan koefisien I, J, serta K sebagai suatu vektor. Adapun basis standar. Basis standar merupakan basis yang kita dapatkan dengan cara membentuk koordinat vektor V relatif terhadap S. Sebagai gambaran diberikan contoh bahwa S1 sama dengan 1,0,0 hingga himpun vektor berikutnya, dengan E2 0,1,0,0 hingga vektor berikutnya, dan EN 0,0,1,0 hingga 1 merupakan suatu basis standar untuk Rn. Dari sini kita deskripsikan bahwa S merupakan himpunan E1, E2, En yang merupakan himpunan yang bebas secara linear dalam Rn. Dibuktikan pula bahwa himpunan ini juga merentangkan Rn karena sebarang vektor V sama dengan V1 kali V2 hingga Vn. Dalam Rn bisa dituliskan sebagai berikut. V sama dengan V1 dikali E1 plus V2 kali E2 hingga Vn kali En, jadi S adalah basis untuk Rn. Yang bisa juga disebut sebagai basis standar untuk Rn. Kita dapat menentukan bahwa V sama dengan V1, V2 hingga Vn relatif terhadap basis standar V1, V2 hingga Vn, sehingga ditulis V S sama dengan V1, V2 hingga Vn, dan berarti V sama dengan Vs. Dengan demikian kita mengetahui bahwa suatu vektor V dan vektor koordinatnya relatif terhadap basis standar untuk Rn adalah sama. Adapun contoh soalnya, tunjukkan bahwa himpunan S, F1, F2, F3 merupakan basis untuk R3. Jika diketahui F1-nya adalah 1,2,1 dan V2 sama dengan 2,9,0 serta V3-nya 3,3,4. Langkah pertama, kita harus menunjukkan bahwa vektor tersebut suatu kombinasi linear.
Anggap sembarang vektor B sama dengan B1, B2, B3 dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear sebagai berikut. B sama dengan C1 kali V1 plus C2 dikali V2 plus C3 dikali V3 dari vektor-vektor yang berada di dalam vektor S. Ubah persamaan ke dalam komponen vektor B ke dalam vektor S sebagai berikut. B1 B2, B3 merupakan atau sama dengan dari C1 dikali V1 plus C2 dikali V2 plus C3 dikali V3 menjadi B1, B2, B3. Karena V1 tadi sudah diketahui nilai-nilainya, V2 juga sudah diketahui, dan V3 juga diketahui, dapat kita tuliskan bahwa B1, B2, B3 sama dengan C1 dikali 1, 2,1 plus C2 dikali 2 dikali 9 dikali 0 plus C3 dikali 3, dikali 3 dan dikali 4. Atau dapat dijabarkan lagi dengan mengalihkan dengan koefisiennya. B1, B2, B3 sama dengan C1 plus 2C2 plus 3C3. 2C1 plus 2C2 plus 3C3. C1 plus C3. Jadi dijumlahkan setiap unsur-unsur yang ada pada vektor tersebut, sehingga dapat dibentuk komponen-komponen yang berpadan. Nah, setelah dibentuk komponen-komponen tersebut, bahwa S merentang ke R3, tunjukkan bahwa persamaan nomor 2 merupakan penyelesaian untuk semua pilihan B, entah itu B1, B2, maupun B3. Sebelum membuktikan bahwa S merentangkan, maka harus ditunjukkan terlebih dahulu bahwa S bebas secara linear, sehingga harus ditunjukkan bahwa C1 dikali V1 plus C2 dikali V2 plus C3 dikali V3 sama dengan 0. Dengan demikian, sistem pada persamaan nomor 2 menjadi diubah semuanya menjadi sama dengan 0. Dan mempunyai persamaan trivial dengan membentuk OBE-nya. Jadi, didapatkan matriks A yaitu 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4. Determinan dari persamaan tersebut adalah minus 1. Diketahui bahwa determinan tidak bernilai 0 sehingga S merupakan suatu basis untuk R3. Materi selanjutnya adalah dimensi. Secara umum, dimensi merupakan suatu ukuran, baik itu berupa panjang, lebar, tinggi, kemiringan, dan sebagainya yang bisa ditunjukkan dalam garis, benda ruang maupun benda di alam. Definisi dalam aljabar linier atau aljabar matriks yaitu merupakan suatu ruang vektor tak nol V disebut berdimensi terhingga jika V berisi suatu himpunan vektor sehingga himpunannya merupakan F1, F2 hingga Vn yang membentuk suatu basis. Jika tidak ada himpunan yang seperti itu, maka V disebut berdimensi tak hingga. Oke, next. Teorema dari dimensi adalah jika V adalah suatu ruang vektor berdimensi terhingga dan V1, V2, Vn adalah sembarang basis, maka setiap himpunan dengan lebih dari n vektor adalah tak bebas secara linear. Dan yang kedua, tidak ada himpunan dengan vektor kurang dari n yang merentangkan. Oke, masuk ke contoh soalnya. Tentukan suatu basis dan dimensi pada persamaan pada sistem homogen berikut. Dari sini sudah dapat kita lihat bahwa kita disuruh untuk menentukan dimensi. Nah, untuk menentukan dimensi ini kita dapat OBE-kan. Ini merupakan OBE yang kita dapatkan. Kita dapat meng-OBE-kannya. Dari sistem setelah di-OBE-kan, bahwa kita dapatkan bahwa 2x1 plus 2x2 min x3 plus x5 sama dengan 0, 2x3 min 6x4 plus 3x5 sama dengan 0, dan 3x4 sama dengan 0. Nah, diketahui setelah dari persamaan tadi dapat kita ketahui bahwa x4-nya itu adalah 0. Nah, kita misalkan x5 adalah t, x3 itu min t, x2 itu s, sehingga x1 adalah min s min t. Oleh karena itu, vektor tersebut dapat ditulis dengan persamaan berikut. Nah, yang menunjukkan bahwa vektor-vektor itu merentangkan ruang penyelesaian. Karena vektor-vektor ini juga bebas secara linear, maka V1, V2 adalah suatu basis dan ruang penyelesaian bahwa vektor berdimensi 2 R pada R2.
Nah, jadi jika V adalah suatu ruang vektor berdimensi n dan jika S adalah suatu himpunan dalam V dengan tepat n vektor, maka S adalah suatu basis untuk V. Jika S merentangkan V atau S bebas secara linear. Sekarang masuk ke materi berikutnya, yaitu ruang baris. Nah, ruang baris ini kita menentukan setiap baris jika A adalah suatu baris M kali N, maka subruang dari Rn yang terentang oleh vektor-vektor baris dari A disebut ruang baris. Jadi kita lihat dari baris-barisnya. Untuk menentukan ruang baris kita dapat gunakan juga OBE. Nah, setelah di OBE kan ini hasilnya ada 1 0 0 0 1 0 0 1. Setiap baris mempunyai satu utama, maka dapat kita tentukan bahwa rank dari dimensi basis ruang baris, maksud saya adalah dimensi dari ruang baris pada 1 1 1 min 1 0 1 0 1 min 1 adalah 3. Jadi dimensi dari ruang baris dan ruang kolom dari matriks A disebut peringkat dari A, dinotasikan dengan rank A. Saat kita menentukan rank, maka kita dapat, untuk menentukan rank kita dapat mengobe-kan vektor-vektor tersebut. Oke, next ada ruang kolom. Kalau tadi ruang baris, sekarang ruang kolom. Kalau ruang baris tadi adalah yang terentang oleh vektor-vektor baris dari A. Kalau di sini adalah terentang oleh vektor-vektor kolom, maka disebut dengan ruang kolom. Oke. Di sini ada contoh soal. Diketahui ada pada ruang dimensi 3, V1-nya ada 1,2,3 serta V2 ada 4,5,6 dan V3 ada 7,8,9. Nah, kita disuruh menentukan nih berapa nih ruang kolomnya. Nah, kita sama seperti ruang baris tadi, kita mau OBE-kan ya. Oke, setelah di OBE-kan, maka hasilnya adalah 1,4,7 0 min 3 min 6 0 0 0. Nah, dari ini kita dapat menentukan bahwa setiap kolom itu ada 0 yang 0 paling bawah itu 0 berada kolom paling bawah. Oke, paling bawah, jadi didapatkan bahwa dan di tengah di ruang kolomnya ada 2. Oke, next kita akan belajar rank matriks. Rank dari suatu matriks adalah jumlah baris atau kolom yang tidak bergantung secara linear setelah matriks tersebut diubah ke bentuk epsilon baris. Maksud saya bentuk row epsilon baris atau bentuk epsilon baris. Oke, di sini ada contoh soal. V1 merupakan 1,2,3, V2 ada 4,5,6, serta V3 7,8,9. Nah, kita disuruh menentukan nih berapa matriksnya, berapa rank matriksnya ya. Untuk menentukan rank matriks sama seperti ruang kolom dan ruang baris tadi, kita diminta untuk mengobe-kan terlebih dahulu. Nah, setelah di-OBE-kan ada 1, 4, 7, 0, min 3, min 6, 0, 0, 0. Nah, dari hasil eliminasi tadi hanya ada 2 baris yang tidak 0, sehingga rank dari matriks adalah 2. Oke, next kita akan bahas ruang hasil kali dalam. Nah, ruang hasil kali dalam ini adalah ruang vektor yang dilengkapi operasi hasil kali dalam atau inner product. Operasi ini memetakan 2 vektor dalam ruang ke sebuah skala, memenuhi beberapa sifat khusus. Ruang hasil kali dalam memungkinkan kita mendefinisikan konsep seperti sudut, panjang atau norm, dan ortogonalitas. Oke, definisinya sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita beri sifat-sifatnya. Apabila sifat ini tidak terpenuhi salah satu saja, maka vektor tersebut tidak dapat dikatakan ruang hasil kali dalam. Jadi, sifat-sifat ini harus berpengaruh atau harus terpenuhi dalam vektor-vektor tersebut. Sifat yang pertama adalah linearitas. Apabila A dikali U plus B dikali V dengan W, itu sama dengan A dikali U dikali W plus B dikali V dikali W. Ada simetri dan ada positif definitif. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal.
Ini misalkan U sama dengan 1,2,3 dan V 4,-1,2. Nah, kita buktikan nih dari sifat-sifat tadi tuh. Yang pertama kan ada linearitas tuh. Oke, linearitas tersendiri ada, kita misalkan dulu kan tadi di sifat 1 tuh ada W ya. Kita misalkan dulu W yang itu dengan 0,1,1. Nah, maka kita masukkan nih nilai U-nya berapa, W-nya berapa, serta V-nya berapa. Apabila terbukti atau sama sesuai dengan sifat linearitas, maka memenuhi syarat yang pertama. Nah, yang kedua kita masukkan simetri. Nah, kalau simetri itu cukup dengan mengalihkan 4 dikali 1 plus min 1 kali 2 plus 2 kali 3 itu sama dengan 4 min 2 plus 6. Nah, hasilnya sama-sama 8 nih. Berarti syarat untuk yang ketiga terpenuhi. Oke, syarat yang ketiga lagi positif definitif. Nah, apabila positif definitif ini terpenuhi, maka vektor tersebut dapat kita katakan sebagai ruang hasil kali dalam. Oke, kita lihat syarat yang ketiga. Jika U sama dengan 1,2,3, maka 1 dikali 1, 2 dikali 2, 3 dikali 3 sama dengan 14. Nah, ini positif definitif ini terpenuhi. Jadi, contoh ini merupakan ruang hasil kali dalam. Oke, kesimpulan dari ruang hasil kali dalam memberi struktur tambahan pada ruang vektor. Jadi, ruang hasil kali dalam ini memungkinkan konsep sudut dan panjang didefinisikan secara aljabar. Oke. Itu merupakan penjelasan dari saya, Elisha Dwi Nazifa, tentang materi kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.